Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najatil fawzi bizulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadin ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi al-faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa kembali berjumpa di kajian Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam Al-Faqih Abu Laits Nasr As-Samarqandi. Pembahasan di bulan lalu kita membahas tentang salah satu sifat tercela, yaitu namimah atau adu domba. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat tercela yang lain yang harus dihindari, yaitu babul hasad, tentang hasad. Hasad ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin agak familiar karena dipakai juga. Bahasa lainnya bisa disebut juga dengan iri ataupun dengki. Nah, kalau namimah itu adalah dosa yang dilakukan melalui perantara mulut atau lisan, maka hasad ini adalah dosa yang hadir dari hati, al-qalb, dari hati. Walaupun antara namimah dengan hasad ini ada sisi kesamaannya, walaupun ini beda perantara dosanya. Apa? Berhubungan dengan orang lain. Walaupun hasad ini tidak menzolimi orang lain, cuma ini adalah awal percikan seseorang bisa berbuat zolim kepada orang lain. Jadi hasad ini merupakan dosa awal yang bisa memancing dosa-dosa yang lainnya. Qala al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu taala. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ini diriwayatkan oleh Ibnu Sosri dan Imam Suyuti menyebutkan hadis ini hasan. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal ghil wal hasad ya'kulani al hasanat kama ta'kulun naru al hatab. Jadi sifat hasad itu adalah memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Ini perumpamaan, analogi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi definisi hasad itu adalah menginginkan hilangnya kenikmatan orang lain. Jadi ada dua poin penting. Pertama, menginginkan kegembiraan atau kenikmatan seperti orang lain, satu. Lalu yang kedua, menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang lain. Contoh sederhana, ada tetangga dia membeli mobil baru. Nah, hasad itu adalah ingin memiliki mobil seperti itu. Lalu yang kedua, ingin tetangga tersebut kehilangan mobilnya, entah karena kecelakaan atau kemalingan atau diambil debt collector ya, atau pokoknya ingin kenikmatan yang dimiliki orang lain itu hilang. Apabila hanya menginginkan kenikmatan seperti orang lain, tetangga baru beli mobil baru, dia juga ingin membeli mobil baru. Apakah itu masuk kategori hasad? Sampai di situ aja? Tidak. Ini namanya ghibthah, keinginan seperti orang lain. Dah itu. Mau seperti ini, nah itu. Sudah itu ya. Tidak masalah. Yang masalah itu adalah ketika ingin dan ingin hilang. Jadi merasa harus seperti pencapaian orang lain dan pencapaian orang lain itu harus hilang. Tapi kalau sama-sama yang
berlomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencapai kesuksesan atau sesuatu yang harus diperoleh, ya itu tidak masalah, bukan kategori hasad. Nah, yang kategori hasad ini yang tadi dua hal tadi terpenuhi, ingin seperti orang tadi dan kenikmatan orang itu hilang, maka ketika ini sudah terpenuhi, hadis ini pun berlaku. Apa? Kebaikannya akan hilang, al-hasanatnya tadi hilang. Seperti api memakan kayu bakar, itu perumpamannya. Kalau di pertemuan sebelumnya itu kan, sebelum namimah itu ada membahas kita masalah gibah. Kalau gibah itu pahala seseorang, pahala si pelaku gibah ini diberikan kepada orang lain. Kalau hasad ini pahalanya hilang sia-sia. Berhubungan dengan orang lain, berpotensi menzolimi orang lain gitu. Tapi sebelum menzolimi, pahalanya sudah hilang. Misalnya nih contoh lah, misalnya pahalanya itu 100, misalnya 100. Ketika dia hasad nih, pahalanya berkurang, sisa 70, jadi hilang 30 misalnya. Nah, hasad. Lalu apa lagi setelah dia hasad? Setelah dia hasad terhadap orang lain tadi, lalu dia menggibah orang tersebut, 70 kurang lagi, misalnya kurang 30, jadi sisa 40 lagi misalnya. Hasad tadi kurang 30, menggibah kurang 30, ini misalnya sisa 40 lagi. Sudah menggibah. Ternyata si orang hasad tadi menzolimi orang yang dia hasad. Tetangganya tadi baru beli mobil baru. Nah, pertama dihasad, hilang tadi pahala. Yang kedua dia menggibah yang lain-lain lah, apalah pokoknya. Lalu yang ketiga, mobil baru tetangganya tadi dirusaknya. Entah kacanya dipecahkan, mobilnya dibocorin gitu. Nah, klop dah nih, apa? Menzolimi orang lain dengan apa? Merusak bendanya. Jadi pahala 100 tadi itu terbuang sia-sia gara-gara satu faktor hasad. Hasad itu bisa menyebabkan seseorang menjadi menggibah, bisa menzolimi. Itu. Jadi walaupun hasad ini tidak berhubungan langsung dengan orang, tetapi berpotensi menimbulkan dosa-dosa yang lain. Hasad itu sendiri saja hilang sudah pahala tuh. Tambah perbuatan lain ya makin bertambah. Nah, makanya di hadis yang lain ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, salah satu la yanju minhunna ahadun. Ada 3 hal yang ketika melakukan ini atau merasakan ini tidak akan selamat. Al-dhann wal hasad wa tiarah. Ada 3 hal ini yang, nah, lalu ditanya, ya Rasulullah, wa ma yunji minhun, bagaimana supaya selamat nih? Nah, idza hasadta fala tabghi wa idza dhananta fala tuhaqqik. Jadi ketika mulai muncul hasad, ya itu jangan langsung harus kita membersihkan hati, karena hasad ini salah satunya adalah faktor ketidakpuasan terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah menakar rezeki hambanya masing-masing, dan itu pasti ada sesuatu hal kenapa Allah membuat ini lebih banyak, ini lebih sedikit. Makanya ada salah satu bab yang berhubungan dengan hasad ini adalah husnudzan billahi subhanahu wa ta'ala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa misalnya rezekinya di sini? Kenapa ditempatkan di sini? Itu ada rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa jadi kita dalam beberapa waktu tidak tahu ini hikmahnya apa. Melihat orang lain ada yang lebih
mendapatkan posisi yang lebih menyenangkan, nah itu akan menimbulkan hasad. Maka harus secepatnya, secepat kilat harus menyadarkan diri sendiri bahwasanya apa? Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah atur. Nah, makanya inilah idza hasata fala tabghi itu idza kana al hasad fi qalbi. Jadi kalau hasad itu sudah mulai bersemayam, mulai hadir di hati kita. Jadi hasad itu kayak datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Soalnya ini sesuatu yang tidak bisa diprediksi rumusnya itu. Nah, walaupun ada beberapa kejadian itu berpotensi, tapi ya kapan waktunya tidak tahu. Nah makanya kata pengarang, kata musannif, idza kana al-hasad fi qalbik, kalau hasad itu mulai datang, fala tudhhirhu, jangan kamu tampakkan, wala tadhkur anhu bisu, dan kamu sebutkan sesuatu yang tidak baik. Fa inna Allah Ta'ala la yu'akhidhuka bima fi qalbik ma lam taqul bilisanik aw ta'mal amalan fi dzalik. Selama itu hanya bersemayam di dalam hati, satu, belum hitungan dosa ketika tidak diucapkan. Lalu yang kedua, tidak melakukan sesuatu apapun. Bahasa Banjarnya tuh muar haja itu. Ketika orang lain ada mendapatkan kenikmatan, tidak suka, simpan dalam hati aja. Lisan jangan diucapkan, jangan update status, pokoknya jangan ada yang tahu kecuali diri sendiri. Nah, ini adalah salah satu benteng daripada sifat hati yang bernama hasad. Makanya berpikir sebelum berucap itu pengaruhnya sangat banyak. Salah satunya hasad ini. Hasad ini bisa jadi muncul tiba-tiba tuh, karena tidak direm. Jadi perasaan hati ada, geretek hati yang tidak bagus langsung diucapkan. Ketika kita bisa mengontrol lidah kita, mulut kita, apa yang di dalam hati, nah itu lebih aman. Ada sesuatu yang salah atau tidak pas, kita tidak setuju, ada momennya itu yang harus ditahan. Nah, bisa jadi itu membuat dosa, bisa faktor yang lain. Makanya itu. Jadi ada penyakit, ada obat. Ada penyakit, ada antisipasinya. Hasad ini antisipasinya bagaimana? Itu tadi. Jangan sampai diucapkan, jangan melakukan apapun. Jangan ada reaksi apapun. Misalnya kayak tadi contohnya, ada tetangga beli mobil baru, ketika tidak ingin mengucapkan selamat, diam, jangan mengucapkan apapun, jangan melakukan apapun juga. Sudah itu. Nah, termasuk tadi yang masih hadis yang sama, idza dzananta fala tuhaqqiq. Ketika menyangka seorang muslim, maksudnya menyangka orang lain sesuatu hal, menyangka yang tidak-tidak, itu jangan digubris. Maksudnya perasaan hati melihat ada sesuatu apa-apa macam-macam, lalu memiliki prasangka buruk atau yang tidak baik itu jangan dianggap sampai benar-benar terjadi. Bahkan ketika ada aib nih, ada aib, orang tidak ada yang tahu, ada orang lain, kenalan mungkin teman kita melakukan sesuatu aib, dosa lah, kita suudzon, wah kayaknya ini. Itu jangan, suudzonnya ini jangan langsung digubris. Ketika benar-benar itu fakta di hadapan kita benar-benar terjadi, apakah langsung itu diberitahu ke orang lain? Tidak juga. Kenapa? Ini adalah salah satu bab menutupi aib orang lain. Lah kan itu kemungkaran. Nah, berarti harus nahi mungkar babnya. Nahi mungkar, ketika ada orang ini melakukan suatu kesalahan aib, dia sembunyi-sembunyi melakukan aib ini, nah itu maka harus nahi mungkar. Ini hubungannya, yang nahi mungkarnya ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nahi mungkarnya ini berhubungan dengan hak orang lain, mengambil harta orang lain, nah ini beda kasusnya. Ini harus diselesaikan, jangan dibiarkan.
Termasuk dalam hadis ini adalah tentang tiarah. Tiarah ini istilah orang Arab jahiliyah. Jadi dahulu itu bila ingin keluar rumah, ada suara burung apa seperti itu, kayaknya pertanda buruk nih. Nah kalau ada yang feeling nggak enak nih, kayak mitos seperti itu. Ini ulama menyebutkan jangan digubris, maksudnya lakukan aja. Dalam hadis lain ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, waru yan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yuhibbul fa'al hasan wa yakrahu at-tiarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai al-fa'al hasan. Fa'al hasan itu bahasa mudahnya adalah optimisme dan tidak menyukai at-tiarah. Kalau dalam sepak bola itu tiarah nih kayak nomor punggung 13. Biasanya kalau baju kostum warna ini akan kalah, main di stadion ini akan kalah. Nah itu tiarah istilahnya. Nah Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu optimis apapun yang terjadi. Nah, hadis lain ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa la tahasadu, jangan saling hasad. Di ujung hadis ini, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, hadis ikhwana ini, bersaudara ini sebenarnya memiliki makna besar dalam proses dakwah Rasulullah SAW. Mungkin karena kita hidup di Indonesia sudah terbiasa dengan berbagai macam suku, ras, budaya, bahasa, agama. Ikhwana ini mungkin karena sudah sehari-hari melihat ya konteksnya tidak seperti saat Rasulullah berdakwah. Kenapa? Jadi di Arab jahiliyah itu asobiyah sangat jadi. Asobiyah itu kesukuan, kabilah itu sangat jadi. Rasa suku itu sangat-sangat menjadi-jadi. Makanya ketika ada senggolan sedikit terhadap satu orang, itu sukunya akan turun, benar atau salah. Nah, asobiyahnya sangat jadi. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, ada memiliki kasta. Jadi masyarakat itu ada memiliki kasta. Ini. Kasta paling rendah siapa? Budak. Bilal bin Rabah itu budak. Itu kastanya sangat terendah. Sudah. Ketika Rasulullah mulai berdakwah di kota Mekah, mengajak orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam ini merubah. Jadi kenapa orang-orang kafir Quraisy itu menyerang dengan ganas kepada Nabi Muhammad saat berdakwah di Mekah, padahal Nabi itu cuma mengajak orang lain menyembah Allah, apalagi berbuat baik dan jangan berbuat maksiat. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah zakat, perintah haji belum ada yang macam-macam. Kenapa jadi gerakan sederhana Nabi ini sangat ditentang pembesar Quraisy? Karena pembesar Quraisy itu tahu gerakan Nabi ini akan membawa perubahan besar, revolusi besar di masyarakat Arab. Salah satunya apa? Persaudaraan yang tidak ada batasnya kepada siapapun. Istilahnya yang sekarang itu rahmatan lil alamin. Dan itu juga sesuai dengan konsep tempat ibadah kita yang namanya masjid. Siapa datang duluan, saf pertama. Siapa datang belakangan, saf belakang. Apapun posisinya. Nah, ketika Rasulullah membangun kota Madinah, disitulah persaudaraan yang wakunu ibadallahi ikhwan itu terlihat. Muhajirin dipersaudarakan dengan Ansor. Jadi sudah beda nih. Jadi dalam satu wadah, satu komunitas yang berbeda suku dan ras, Rasulullah bisa menyatukan itu. Ini persaudaraan yang luar biasa. Makanya wakunu ibadallahi ikhwana, persaudaraan keagamaan ini adalah yang paling tinggi. Nabi Nuh alaihissalam itu pernah ditegur. Jadi waktu beliau naik kapal
anak beliau ini diajak naik kapal, tidak mau. Jawabannya sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Tidak wahai ayah, saya akan naik gunung yang akan menjagaku dari air ini, tidak akan tenggelam. Tak lama kemudian wahala bainahumal mauju faqala minal mughraqin. Ternyata anak Nabi Nuh ini tenggelam. Nabi Nuh lapor kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai kejadian ini. Allah langsung menegur. Apa teguran Allah? Innahu laisa min ahlik. Itu bukan anakmu. Padahal secara biologis anak kandung Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ketika anaknya tidak beriman, bahasa Al-Quran apa? Innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu. Makanya persaudaraan seagama ini luar biasa. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nah, ini kata musannif, kata penulis, laisa syai'un minasyarr adarra minal hasad li'annahu yasiru ilal hasid khamsa uqubat. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih menyakitkan daripada rasa hasad ini. Ada seseorang nih, ketika dia memiliki sifat hasad ini, itu sudah hidupnya tuh akan menyedihkan, menyakitkan. Kenapa? Nah, satu, gham la yanqati, selalu sedih terhadap situasi dan kondisi. Melihat orang gembira, sedih. Melihat orang naik pangkat, sedih. Melihat orang dapat rumah baru, sedih. Melihat orang mobil baru, sedih. Melihat orang baru nikah, sedih. Melihat tetangga baru meninggal, nanti aja dah. Itu selalu sedih. Makanya gham la yanqata. Satu. Lalu yang kedua, rasa sedih. Jadi rumusnya nih, rasa sedih yang dialami oleh manusia itu ketika sabar akan membuahkan pahala. Pokoknya sesuatu yang menyedihkan ketika menimpa manusia, dia sabar, itu akan menghasilkan pahala. Apapun, misalnya ada keluarga meninggal, misalnya sang kakek meninggal, padahal sangat sayang sekali kepada kakeknya, misalnya dulu mengasuh waktu masih kecil, meninggal, itu kan sedih. Ketika sabar, maka akan mendapatkan pahala. Gitu. Tapi orang hasad ini sedih. Nah, namun apa? Kesedihannya ini tidak membuahkan pahala, musibah la yujar alaiha. Karena apa? Ya tadi masuk kategori hasad. Apalagi, nah, Allah akan membenci orang yang hasad ini. Jadi ketika sudah sedih, sedihnya tidak dapat pahala, Allah benci lagi. Allah akan benci kepada orang yang hasad ini. Dan tughlaqu alayya abwabut taufiq. Pintu taufik dari Allah itu akan tertutup gara-gara orang hasad. Ini kalau pintu taufik tertutup nih, sulit nih. Akan melakukan ibadah, berbuat baik akan sulit. Nah, karena itulah usaha harus dilakukan menghindari apa? Sifat hasad ini. Selain tentu yang jangan sampai ketinggalan apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, ada 6 kelompok yang masuk neraka qoblal hisab, sebelum dihisab. Ya Rasulullah, manhum, siapa mereka? Nah, ada beberapa nih. Salah satunya ada beberapa, seperti al-Arab bilang sobiyah, orang Arab dengan keasobiyahannya, kesukuannya, kefanatisan sukunya. Ada at-tujar bil khiyanah, para pedagang yang berkhianat. Lalu apa? Nah, ini yang jadi pembahasan bab ini. Ahlul ilmi bil hasad. Ahli ilmu yang memiliki sifat hasad.
Jadi hasad ini bisa menghinggapi siapapun, termasuk ahlul ilmi ya juga. Maksudnya siapa sih ahlul ilmi? Yaitu al ulama'ul ladzina yatlubuna dunya yahsudu ba'dhum ba'dha. Ulama yang mencari dunia saja. Jadi orientasinya dunia. Jadi ketika ada ulama lain dia hasad, wah ini sangat bahaya nih. Jadi sebenarnya posisi apapun itu berpotensi memiliki sifat hasad. Jangan sampai. Apalagi ahlul ilmi. Nah, makanya kata musannif, fayambaghi lil alim ayyata'allamal ilma lihat lubabihi al-akhirah. Maka seharusnya bagi seorang yang berilmu, orang alim berilmu, menuntut ilmu ini untuk apa? Mencari pahala di akhirat. Nah, dan penutup di kajian hasad ini, qala ba'dul hukama iyyakum wal hasad, hindarilah hasad, fa innal hasada awalu dzambin usiyallahu ta'ala bihi fis sama wa awwalu dzambin usiyallahu ta'ala bihi fil ard. Jauhilah hasad, hindarilah hasad. Kenapa? Karena hasad ini adalah dosa pertama yang terjadi di langit dan dosa pertama yang terjadi di bumi. Dosa apa yang pertama terjadi di langit? Hasad soalnya. Dosa apa pertama terjadi di bumi? Hasad juga. Maksud hasad di langit itu seperti apa? Oh, ini yang diabadikan dalam Al-Quran di surah Al-A'raf, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saat apa? Saat Nabi Adam diciptakan, Allah menyuruh malaikat untuk sujud penghormatan, iblis pun disuruh sujud. Apa jawaban iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia diciptakan atau engkau ciptakan dari tanah. Nah, gara-gara hasad itu iblis pun diusir dari surganya Allah dan jadi laknatullah ila yaumil qiyamah, selama-lamanya. Gara-gara apa? Hasad. Itu yang pertama. Luar biasa nih hasad. Padahal iblis itu sebelum kejadian itu adalah salah satu makhluk yang sangat rajin beribadah pada Allah. Gara-gara itu ilmunya iblis itu luar biasa. Ilmunya tuh. Jadi ada riwayat mengatakan sebelum iblis namanya Azazil. Itu ilmunya luar biasa, tapi gara-gara hasad menghancurkan track record sebelumnya. Itu satu. Lalu yang kedua, wa ammal ladzi usiyallahu ta'ala bihi fil ard, dosa pertama di bumi itu hasad. Nah, itu siapa? Qabil bin Adam hina qatala akahu Habil. Karena apa? Hasadan. Saat Qabil membunuh Habil. Ini diabadikan juga dalam Al-Quran di surah Al-Maidah. Waktu apa? Watlu alaihim nababnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qala laqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi kan dua orang bersaudara ini diperintahkan untuk berkurban, Qabil dan Habil. Sama nih berkurban. Qabil kurbannya seadanya, Habil berkurban dengan maksimal apa yang dia miliki semua. Nah, walhasil pada akhirnya kurban si Habil itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Qabil pun hasad kepada Habil. Apa? Ternyata dia sudah berencana, laqtulannak, aku akan membunuhmu. Sudah berencana memberitahu langsung pada korbannya. Jawaban Habil apa? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah akan menerima ibadah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Qabil memenuhi rencananya, memenuhi janjinya. Janji dosanya tadi yaitu membunuh Habil, dan dosa pertama itu bukan membunuh tapi hasad. Itulah penyebab dosa pertama di bumi, hasad. Dan Qabil itu resmi sebagai pembunuh pertama di muka bumi, sehingga ada yang mengatakan dosa membunuh sedunia ini kayak terus mengalir kepada Qabil karena dialah pelopor pertama pembunuh di muka bumi. Itu. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat
tercela ini yang bernama hasad. Nauzubillah min dzalik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.